tidak ada. Hari-hari sekarang ini, apalagi COVID yang sekarang makin meningkat katanya, entah itu betul atau tidak itu katanya, tetapi di dalam Tuhan tidak ada urusan dengan hal-hal itu. Urusan kita dengan Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab untuk diri kita. Tuhan bertanggung jawab untuk saudara, Tuhan bertanggung jawab untuk saya. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan itu baik dan sungguh mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita nggak usah takut khawatir menghadapi tantangan apapun juga saat sekarang ini. Dunia boleh katakan hal-hal yang negatif yang memberikan banyak orang ketakutan, membuat orang takut, sehingga urusan datang ke tempat ibadah pun sangat disulitkan. Dan sebenarnya saudara, minggu-minggu ini selama bulan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 tidak boleh ada berkumpul-kumpul beribadah. Sudah dilarang oleh pemerintah, bahkan dilarang oleh bupati, dan juga dilarang oleh khususnya lingkungan. Tetapi saya katakan kita tidak peduli dengan hal itu. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum pernah gereja ini tutup di dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Anda dan saya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu seolah-olah nanti kita jadi sakit. Sakit itu kapan saja bisa terjadi. Tetapi saudara, kalau ada Tuhan, semuanya itu akan terselesaikan. Amin. Saudaraku, Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 24. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, Ratapan. Ratapan pasal 1. Ratapan pasal 3 ya. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-4. Ratapan 3 mulai ayat 21. Sesudah Yeremia. Kemarin saya ditelepon oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya daerah pasukan di sini. Mereka tanyakan saya, Pak, apakah kami harus tutup ibadah hari Minggu? Saya bilang tidak usah, tapi yang mau tutup silakan aja kalau takut. Tapi kalau tidak takut jangan, tetap aja. Soalnya besok ibadah perjamuan. Saudara yang sudah persiapkan perjamuan silakan lanjutkan, kata saya. Karena di mana ada tubuh dan darah di situ, Yesus Kristus di situ ada kesembuhan, kesehatan. Maksud itu nggak usah takut, terserah. Oleh sebab itu kalau saudara kita perjamuan, kalau masing-masing perjamuan di rumah akan sangat seolah-olah
tidak merasakan sesuatu. Tapi kalau kalau kita bersama-sama berkumpul dan kita mulai dengan beribadah dan mulai perjamuan dengan Kristus di gereja, berkumpul bersama-sama menjaga roti, maka di situ Tuhan hadir dan kita lihat bisa Tuhan terjadi. Saudara, Ratapan 3 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi hal-hal yang berubah tidak. Oleh sebab itu, aku akan berharap agar kesudahan kasih setia Tuhan. Tak harus hadirnya tempatnya. Selalu baru tiap pagi. Serta setiamu. Tuhan adalah bagianku dan jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap padanya. Kita baca lagi ayat yang ke-24 ini. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku dan jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku, Tuhan adalah bagianku. Saudara yakin itu? Tuhan itu bagianku. Engkau dan saya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Oleh sebab itu saudaraku, Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya lagi aku, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Kalau Kristus ada di dalam diriku, maka segala sesuatu akan dibereskan oleh Kristus, karena Dia yang bertanggung jawab untuk diri kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita tidak perlu takut, khawatir, gentar menghadapi apapun juga tantangan dunia ini. Memang sudah seperti itu, karena di akhir zaman ini begitu berlomba antara kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan, berlomba saudara. Oleh sebab itu kita harus mengerti hal ini. Iblis mulai meracuni setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya dengan apa? Roh kita. Oleh sebab itu saudara, bagi kita nggak perlu takut. Mati hari ini sama dengan mati besok. Toh mati juga ketemu Tuhan Yesus. Amin. Justru orang ketemu Tuhan Yesus lebih indah daripada mati yang sia-sia. Oleh sebab itu saudara, gak usah takut dengan corona. Jiwaku selalu teringat akan sengsaraku dan situ dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Kata ayat 20 di situ dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang menjadi tekanan di dalam diri saudara? Sakit penyakitkah? Tantangan hidup ini? Rintangan? Keuangan? Makan minum pakai? Itu memang seringkali membuat kita khawatir, takut. Sakit penyakit kan? Halangan apa yang kita alami? Di dalam Tuhan semuanya itu sudah selesai ya. Dalam disalib Kristus itu tetelestai, sudah selesai. Dia sudah menebus engkau dan sudah menebus saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, takut menghadapi hidup ini. Hidup ini adalah milik Tuhan dan Dia bertanggung jawab untuk engkau dan saya. Dan saudaraku, Dia setia dengan janjinya. Seringkali kita manusia nggak pernah setia sama janji Tuhan. Bahkan janji kita kepada sesama pun kadang-kadang kita meleset saudara. Tetapi Allah setia dengan janjinya. Walaupun kita sudah mulai melenceng-melenceng, tetapi Dia tetap setia dengan janjinya. Saudara, seringkali kita terhindar
daripada berbagai persoalan masalah kita. Itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik terhadap kita. Saudaraku, kebaikan Allah, ya kebaikan Allah tidak pernah berhenti untuk hidupmu dan hidupmu. Saya ulangi lagi, kebaikan Allah tidak pernah berhenti. Walaupun mungkin kita berhenti di dalam beribadah kepada Tuhan karena ya hal-hal yang lain, tetapi ingat, kebaikan Allah tidak pernah berhenti. Saudaraku, kebaikan Allah tidak pernah berhenti. Dia tetap dan tetap dan tetap, selalu dan selalu, ya, terus dan terus ada memperhatikan hidupmu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena engkau sudah ya dilukis di tangannya Dia. Karena namamu sudah ada di tangannya Dia. Berarti kemanapun kita pergi, selalu Dia bawa-bawa itu kita. Namamu sudah ada terukir di telapak tangannya. Haleluya. Kalau nama kita sudah terukir di telapak tangan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudaraku. Mungkin sekali-kali kita pernah melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Saya sudah 12 kali di rapid antigen. 12 kali, saudara. Selalu negatif. Selalu negatif. Ya sudah suntik 2 kali, justru yang positif. Suntik apa, saudara? Vaksin. Udah 2 kali suntik, sudah dapat sertifikat, masih juga positif. Tapi yang nggak pernah suntik ini, saudara, negatif terus. Haleluya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. 2 garis, Pak. Oleh sebab itu kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan ada bersama dengan kita. Hidup ini indah sebenarnya kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup ini sungguh indah. Haleluya. Saya memang didesak untuk harus disuntik. Didesak untuk disuntik. Dan sudah berkali-kali saya pergi, tetapi gagal lagi. Kemarin saudara saya mau pergi suntik. Pagi-pagi saya sudah jalan, sampai di sana nomornya habis. Bagus, saya nggak usah disuntik. Saya pulang lagi, saudara. Saudara, bukan di RT sini, tapi justru di RT orang lain. Saudara, luar biasa. Tuhan itu baik. Saya mau disuntik gampang. Saya tinggal pergi ke pemerintah, suntik saya, suntik di mereka. Tetapi saudaraku, luar biasa. Tuhan ada bersama dengan saya, apa kata Tuhan saja. Itu urusan Tuhan. Ya, waktu saya mau berangkat, istri, anak saya semua marah-marah. Gak usah pergi, ngapain pergi suntik-suntik? Ya, sudahlah. Akhirnya gagal juga. Kita baca, ya, di dalam Yeremia kita baca Ratapan 3 ayat 31 dulu. 31, 32. Ayat 33. Coba baca 1 bulan 31.
3:31. Katakan 3:31. Cepat baca, cepat kita pulang, saudara. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin. Amin. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa Tuhan ekonomi saya begini? Tuhan ada di mana? Saudaraku, apakah Tuhan bisa lihat saya begini modelnya? Kenapa mesti begini Tuhan? Tidak boleh ngomong. Ayat 31 dikatakan, ya, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Amin. Waktu saya sakit, saudara, saya sendiri bingung sama diri saya. Tuhan, kok begini? Di rumah sakit, semua sudah bingung. Anak-anak, istri sudah bingung. Dari 84 kilo turun 60 kilo, saudara. Luar biasa. Dan saudaraku, luar biasanya di rumah sakit, ya saya hanya senyum-senyum dan tertawa-tertawa saja. Tidak ada perasaan apapun, takut, khawatir dan lain sebagainya. Bahkan saya selalu bersendaguro dengan dokter-dokter. Dan saudaraku, tidak selamanya Tuhan mengucilkan saya. Tuhan meluaskan penyakit itu datang, menimpa saya. Pada saat sakit penyakit itu menimpa diri saya, banyak yang khawatir dan takut, banyak yang was-was. Kenapa? Karena ada kasih di antara mereka. Kasih Allah. Amin. Karena mereka mengasihi saya bukan karena ya secara kasih eros, tetapi justru karena kasih agape yang ada di dalam diri mereka itu, mereka mengasihi saya. Sama halnya juga Tuhan mengasihi saya. Di rumah sakit, saudaraku, seolah-olah saya sendiri-sendiri karena tidak boleh ada yang nengok. Tapi puji Tuhan, di sana saya banyak teman. Walaupun saya ada di ICU, walaupun saya ada ya dipindahkan lagi ke kamar, wah saya banyak. Dan itu luar biasa. Saya tidak pernah rasa takut, khawatir, mati dan lain sebagainya. Tidak pernah khawatir, takut. Hanya ya puji Tuhan saja. Dan akhirnya saudaraku, saya disembuhkan, disehatkan, dan sampai hari ini. Sampai orang-orang kantor pun mereka ya seolah-olah khawatir, takut, kalau Pak J meninggal gimana caranya? Jadinya ini perusahaan. Kalau perusahaan bukan punya saya. Jadi dengan saya ada di sana, mereka merasa ya aman, tentram, karena ada Yesus di sana. Firman Tuhan berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi di mana kita ada, pancaran kemuliaan Allah itu ada juga bersama-sama dengan kita. Dan pancaran kemuliaan itu memancar bagi seluruh orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga mereka merasa kalau saya tidak ada, berarti ada sesuatu yang kurang. Sama halnya juga dengan saudara dan saya. Yesus ada di dalam diri saudara. Kalau kasih itu ada di dalam diri kita, pengharapan itu sungguh luas dan dalam, luas dan dalam.
pengharapan itu terus ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasa takut dan khawatir dalam hidup ini. Haleluya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kesaksian hidup bagi Ibu Ella itu kesaksian hidup. Suaminya pergi dipanggil Tuhan, seolah-olah putus pengharapan. Siapa yang akan hidup, berikan kehidupan kepadaku? Siapa? Tuhan saja yang akan memberikan kehidupan itu kepada orang-orang yang seolah-olah tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu saudaraku, pujian berkata, pengharapanku hanya Yesus saja, Dia mati atas dosa. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Kasih memberikan pengharapan yang pasti di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Haleluya. Sampai hari ini keluarga Ibu Ella ini dapat hidup karena anugerah dan kemuliaan Tuhan. Hari Jumat yang 2 minggu lalu kita berdoa agar supaya usaha cateringnya bisa mencapai 100. Dan Jumat kemarin dan mulai hari Minggu ini sudah mencapai 85. Dari 30 mencapai 85, ya Ibu ya. Itu karena apa? Karena pengharapan Tuhan Yesus. Kita memiliki pengharapan di dalam hidup, Dia yang menjamin seluruh hidup kita. Tidak usah kita khawatir menghadapi apapun tantangan di dunia ini. Seolah-olah kita tidak ada harapan, tapi ingat, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Kita lihat lagi Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12. Ibrani. Dan sudah dapat, saya dapat. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara mau menerima janji Allah? Dan saudara mau agar supaya janji Allah itu nyata di dalam hidup saudara? Haleluya. Dia berjanji dan Dia akan menyelesaikan janjinya itu bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Dan ingat, Dia tidak pernah
mengingkari janjinya. Karena janjinya itu adalah ya dan amin. Ya, dan dia tidak pernah biarkan janjinya pergi begitu saja, tapi janjinya tetap untuk selama-lamanya. Dan janji manusia boleh gagal, tapi janji Allah tidak pernah gagal dalam diri kita. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dia berjanji untuk kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, ya, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang agar supaya mereka itu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Aku datang agar supaya mereka itu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Aku datang agar supaya mereka itu memperoleh hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan duit saja, tetapi damai, sejahtera, sukacita. Ya, itu diberikan kepadamu dan kepadaku. Kesehatan terutama itu juga adalah kelimpahan. Bentuk kelimpahan di dalam kehidupan kita, yaitu dalam bentuk kesehatan. Saudara, kalau tidak sehat bagaimana? Biar uang berapapun, banyak pun akan tidak ada gunanya. Betul? Saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita pegang janji Dia ini. Seringkali kita melupakan janji Tuhan ini. Tuhan memberikan janji kepada kita agar supaya kita tetap setia kepada Dia. Pada saat kita setia, maka janjinya itu akan dibuktikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 21 berkata, ayat 31. Tadi Yohanes 10 ayat 10, sekarang Yesaya. Ayat 31. Dan sudah bertanya cepat. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, haleluya. Itu luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apakah saudara menanti-nantikan Tuhan kedatangannya yang kedua kali? Mereka itu akan terbang dengan sayap burung raja wali. Mereka berlari-lari tetapi tidak mencapai. Tidak akan merasa lelah karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudara catat ayat ini. Pegang menjadi satu. Ya. Kekuatan dalam diri kita. Puji Tuhan. Itu Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan ya kekuatan baru. Amin.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Namun seringkali kita jemu. Kita akhirnya ya bosan dan lain sebagainya. Kenapa? Kita ikut Tuhan terkadang bosan, terkadang kita merasa ya lelah, kita merasa aduh jauh, kita merasa tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh dan serius dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, beribadah itu besar untungnya. Amin. Beribadah, berkumpul bersama-sama itu besar untungnya. Untung besar. Oleh sebab itu saudaraku, jangan jemu-jemu beribadah kepada Tuhan. Amin. Terus berbakti. Berbakti dengan sah. Itu lagu Pentakosta. Besar apalagi? Hah? Ya, upahnya. Berbakti dengan senang. Kalau kita berbakti dengan aras-arasan, mau enggak, jangan harap saudara mendapatkan sesuatu. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mau berbakti kepada Tuhan, saya saudaraku ambil satu contoh, dan itu menjadi satu teladan di dalam gereja ini, yaitu almarhum Bapak Andrea. Sebelum semua belum datang, dia sudah ada, sudah duduk. Dia sudah duduk, walaupun dia sakit, sakitnya pulang, tetapi tetap dia datang. Pagi-pagi dia sudah datang. Orang belum ada, dia sudah ada. Oh, luar biasa. Dan luar biasa itu. Dia sudah almarhum. Pernah ada seorang, yaitu Opung. Opung siapa itu namanya? Opung Purba. Pagi-pagi sekali dia sudah duduk sudah ada di depan gereja. Dia sudah buka gereja. Orang datang dia salaman. Dia doa dulu, dia berturut doa. Setelah itu saya belum turun, dia sudah doa. Dan dia mulai, orang datang dia salaman. Itu Opung Purba umur 70 tahun. Dia bersaksi, Tuhan kenapa aku sudah tua itu baru Engkau panggil saya datang ke gereja. Pada waktu muda, dia hidupnya ya minum-minum dan lain sebagainya. Pokoknya disoi di lapo tua. Ya, tetapi begitu dia sudah tua, kalau dia datang beribadah kepada Tuhan, aduh dia merasa rugi sekali. Saudaraku, dia seorang tentara. Karena tentara sehingga dia harus berperan sibuk sana sibuk sini. Tetapi pada saat dia sudah umur tua, dia boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan dia katakan, kenapa aku sudah tua ini baru Tuhan ada berikan ya waktu untuk saya beribadah. Luar biasa. Dan akhirnya dia betul-betul ya, dia betul-betul gigih dengan apa yang dia lakukan saat dia masih hidup. Sisa-sisa hidupnya dia hanya ingin melayani Tuhan. Itu Opung Purba. Kalau pada saat meninggal, dari gereja sana ribut, maunya supaya mereka yang kuburkan. Saya bilang silakan. Waktu dia hidup, memang dia di sini beribadah. Tapi begitu dia meninggal, dari GSJA, dari GPDI datang dan ribut. Ini saya mesti kuburkan. Silakan, saya bilang. Yang penting jiwanya sudah diselamatkan. Amin. Orang yang sudah mati biarlah orang yang menguburkan orang yang mati. Tapi kita melayani Tuhan. Haleluya. Dan ribut sudah, tapi puji Tuhan. Karena mantu-mantunya gereja di tempat lain, anaknya gereja di tempat lain, dan dia gereja di sini dengan tekun. Begitu meninggal, mantu-mantunya datang. Tolong Pak, itu nanti gereja ini akan melayani. Silakan. Oh, usah ribut sudah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau mau agar supaya janjinya itu tergenapi di dalam
kehidupan kita. Kita harus memiliki kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 24 dan 25. Silakan. Roma pasal 8. Anak mau ke rumah sakit, ke tempat mau ke WC, di atas saja. Gak apa-apa nanti. Nah itu soalnya mandi itu lama itu. Bawa ke atas. Elizabeth. Si siapa namanya? Manuel. Manuel. Oh, namanya indah. Tuhan Yesus memberkati kami. Begitu lah. Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Roma 8 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Terus. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Kita punya pengharapan yang tidak kelihatan. Amin. Haleluya. Amin. Apa pengharapan kita yang tidak kelihatan? Harapan dalam Yesus. Menantikan Yesus datang ke dunia. Haleluya. Apa pengharapan kita yang tidak kelihatan itu? Ada sudah tahu surga di mana? Ada tahu surga di mana? Nggak tahu.